Ya, sekarang saya di LA ya, dan kita ada 3C nih ya. Iya, Ini siapa C. nih? EC, Ece, Mance. Buce, ya. Iya. AC. Hah? Aceh. Oh, Yang Aceh, syuting Agnes Aceh. Aceh, oh, Aceh ya. Aceh. Buce ya. Jadi 3C nih ya. Jadi gimana nih? Apa kayaknya kalau Herman Mance ini, Herman gitarisnya itu Edward ya. Edward, iya. Aku udah lama, cukup lama temanin dia sama-sama. Sama Edward kurang lebih 2 tahun lah. Iya, Iya, 2 tahun. 2 tahun lah. Ya. Jadi mulanya kalian ketemu di mana nih ceritanya waktu itu? Kalau aku ketemu Edward tuh, Edward suka bantu di gereja Gilgal dulu. Aku punya gereja lokal, Oh, gereja apa? GB Gilgal. Oh, punya siapa, Pak? Pendeta John Mogi. Oh, oke. Iya, jadi Edward suka bantu pelayanan, ya dari sana bantu. Jadi kan saya Kamu yang main gitar di iya, situ? saya main gitar, lalu ketemu sama Edward. Gitu ya, mulai sejak itu. Nah, jadi kenal. Tapi terakhir lucunya waktu saya main bass baru dia ngeh gitu, maksudnya baru kenalan ya. Iya, baru kenalan. Baru benar-benar tukeran nomor gitu. Lalu diajak pertama kali. Karena biasanya kan banyak yang iri ganti-ganti ya, jadi Iya, tidak terlalu betul. ingat orang-orang ya. Iya kan setiap gereja yang undang aku kan pasti yang dulu kan aku tidak ada band kan. Iya. Band tetap aku cuma bawa pemain keyboard gitu. Ya setiap kali kalau datang ke gereja ya juga saya tidak ada kepikiran untuk mau bikin band awalnya. Cuma pas terakhir ketika diundang di Gilgal, padahal dia lagi main bass, bukan main gitar. Oh gitu. Iya. Iya. Tapi waktu itu saya minta nomor teleponnya dia aja. Ternyata pas kebetulan saya diundang untuk nyanyi di Mall Ciputra di Jakarta. Iya. Jadi nyanyi di mallnya, di atriumnya mall. Waktu itu acara apa waktu itu acara ya acara ya, Maranatha. mereka mau bikin acara acara tentang gospel begitu. Akhirnya saya salah satu bintang tamu di situ dan saya deal dengan mereka saya kepingin pakai band kan. Kalau di mall kan lebih keren pakai mobil, ya biar lebih bagus juga pakai band. Akhirnya saya butuh pemain band gitu. Saya kontak dia, Manje, saya butuh pemain gitar nih. Ternyata dia bilang dia bisa main gitar. Ya udah. Jadi tanpa saya juga tidak tahu skillnya dia bagaimana dan segala macam. Cuman saya merasa nyaman aja, cocok. Cocok juga belum, karena saya juga tidak pernah lihat dia main gitar, jadi saya tidak tahu cocok atau tidak cocok. Tapi ada sesuatu fate yang membuat kita jadi bisa gabung dan ternyata sampai hari ini mainnya semuanya cocok gitu, dan terlebih lagi kita udah dekat semua, like a family gitu. Nah, kamu punya band sekarang ada berapa orang dengan personal bandnya? Sekarang ada band tetap? Ada Berapa band orang tetap. kalian? Sekarang ada 7 orang. Kalau tambah 7 orang? sound engineeringnya ada 7. Oh, oke. Jadi vokalis saya, Mance gitar sama vokalis juga bisa. Lalu Ricky Ricky di bass. bass, Jonathan di keyboard, Yongki. di filler di keyboard yang kedua. Ya. Lalu Stanley Manuhutu di drum. Satu Lalu lagi soundman. Albert Rio di soundman. Udah berapa lama kalian punya band itu terbentuk? Ya hampir 2 tahun itu juga. 2 tahun itu? Ada beberapa pemain saya juga lebih dari itu sebenarnya, mungkin sudah 4 tahunan. Kayak Ricky itu udah lebih lama dari ikut saya. Tapi ini sudah rasanya udah formasi paling sering kita bareng, jadi udah hampir 2 tahun lebih kalau yang tim yang saya bilang ini. Tapi kan dulu kamu juga sempat ajak si Irwan siapa? Chandra, terus ada Joe Taslim, saya ada sempat lihat foto kamu. Oh iya. Itu pernah? Joe Taslim yang sekarang main di Fast and Furious ya? Betul. Dia datang sekarang udah terkenal sekarang. Waduh, itu diangkat itu lagi. Sebenarnya itu project yang saya pingin buat waktu itu. Saya tidak tahu kenapa saya dapat ide aja. Waktu itu sebelum ada boy band di Indonesia sih sebenarnya. Tahun berapa? Belum ada Berapa Smash, tahun belum lalu? ada siapa-siapa. Berapa tahun lalu tuh? Itu tahun 2009 kalau nggak salah. 2009. 2009 atau 2010 gitu ya. Aku bikin boy band, jadi kamu ajak. Ya, jadi waktu itu saya dapat ide untuk bikin boy band, saya coba kontak waktu itu Irwan Chandra karena kita satu apartemen ya, TA gitu. Lalu saya coba ngajak Roger Denwarta sebenarnya, tapi orang tuanya nggak kasih. Lalu dari Irwan itulah kita dia mulai Edward, saya punya banyak teman yang bisa di audisi. Jadi saya yang audisi karena saya produsernya. Jadi saya audisi di studio saya. Jadi ada beberapa orang yang datang audisi. Saya lupa nama-namanya, tapi
saya ya ingat pasti karena Joe Taslim. Setelah itu saya audisi dia, lalu ya bagaimana saya juga tidak mengerti. Akhirnya Irwan dia bikin sendiri hits boybandnya dia. Lalu kami sempat juga mau lanjutin sendiri, tapi ya dengan ternyata kesibukan saya juga rohani, jadwal untuk menyanyi dan sebagainya juga padat ya. Dan saya pikir juga apa mungkin juga bukan waktunya Tuhan, dan ya segala sesuatu saya percaya itu baik adanya sih ya. Betul. Dan Joe Taslim juga waktu itu dia bilang, Edward, saya ini ada mau casting The Raid, dia bilang. Saya tidak tahu diterima apa enggak gitu kan. Ternyata ya puji Tuhan juga, saya juga bangga dia diterima di The Raid, dan setelah main The Raid ternyata dia bisa naik lagi, terkenal dan bisa main di Fast and Furious 6 ya, Fast 6 ya. Wow. Dan senang sekali. Jadi boyband itu tujuannya memang tadinya tuh kayak lagu-lagu sekuler gitu ya. Oh iya betul, Sekuler, betul. ya. Boyband itu memang kita tujukan untuk kita sekuler. Nah, kamu kenapa enggak berkarir di itu bidang sekuler? Sebenarnya sih dulu ada album saya sekuler tapi Mandarin, tetap karena saya identik dengan Indonesia sudah terkenal dengan Mandarin ya. Jadi saya tetap di sekuler di Indonesia pun saya keluar album Mandarin. Saya bekerja sama dengan salah satu perusahaan sekuler di sana yang mengimport lagu-lagu Mandarin dari Taiwan. Jadi dia yang mendistribusi album itu. Nah, jadi kamu sempat nyanyi lagu-lagu Mandarin gitu, sekuler gitu. Iya, lagu-lagu saya sendiri tetap lagu-lagu cinta, tapi tetap lagu cinta. Oh, nice. Begitu. Ada juga lagu-lagu yang tidak menggambarkan Tuhan secara apa sih langsung, tapi ada cuman kiasan, I love you, tapi you itu bisa Tuhan, bisa pacar atau teman gitu loh. Jadi ya biar lebih universal lah ya. Tapi yang penting isinya positif, karena zaman sekarang kan banyak lagu-lagu sekuler yang tidak positif ya, mengajarkan untuk malah selingkuh, istri kedua, apalah, ya dah, teman tapi mesra lah, apa gitu kan, dan itu kan tidak mengajar. Nah, waktu itu saya diberikan inspirasi oleh Tuhan tuh juga untuk, ayo kamu orang-orang yang berkarya di rohani, punya talenta itu, kenapa tidak berkarya di sekuler waktu itu. Jadi saya pikir ya sudah, mau diterima atau tidak diterima di sekuler, yang penting saya berkarya sesuatu yang baik, kata-kata yang positif, belajar untuk saling mengasihi, setia. Bisa enggak? Masih ingat enggak lagunya yang sekuler itu dulu? Pernah yang dia buat? Masih ingat lagunya? Masih dong. Bisa nyanyi satu lagu sedikit? Aduh, lagi serak begini, lagi dingin di sini. Lagunya seperti ini lah. Saat kau bersamaku, I say I love you. Saat jauh darimu, I say I miss you. Kesetiaan yang telah kau berikan padaku, itulah yang membuat I'm in love with you. Jadi gitu. Jadi lagunya lucu, seru, dan intinya ya kayak gitu. Sekalipun kita jauh, harusnya kita tetap cinta. Sekalipun kita ya begitulah intinya, belajar untuk tetap setia, tetap ya begitu. Gitu ya. Waktu kamu nyanyi gitu, gue jadi ingat teman lama gue tuh, Richie Ricardo dulu ya. Dia sudah meninggal, kasihan ya. Iya. Tapi soal warna-warna lagu-lagunya kan mirip gitu. Oh really? Ya kayak di sekolahnya ku tunggu. Zaman dia aku seperti ini, kita teman. Terus jadi kalau kamu memang dari dulu memang di lagu-lagunya lagu gereja atau gimana? Iya, saya banyak kan pelayanan aja di gereja. Oh gitu. Tidak ada pernah main di secular band apa gimana? Pernah sih, paling kayak main wedding gitu. Oh, sampai sekarang gitu ya? Iya, ada di kafe-kafe beberapa ya dulu. Tapi belakangan memang lebih seperti memang panggilannya lebih ke pelayanan sih. Iya, gitu ya. Jadi banyak kan mainnya pelayanan di gereja aja. Iya, gitu. That's very interesting. Jadi itu adalah karena orang nggak tahu bahwa kamu sempat rekaman lagu sekuler, kita nggak tahu. Iya. Judulnya apa itu? Ada single lagi gitu, single. Judulnya apa lagu itu? Itu All About Love. All About Love. Album itu All About Love. Tapi sudah tidak diproduksi sekarang. Tidak. Itu tahun berapa kira-kira? 2004. 2004. Wow, long time ya. Iya, long time. Nah, banyak orang juga heran nih. Kamu kan terkenal sebagai worship leader ya, Agnes. Bukan sih sebenarnya. Oh, bukan ya.
Tapi lagu-lagunya banyak lagu-lagu worship gitu ya. Eh, Terutama di Agnes. lagu-lagu ya, lagu-lagu penyembahan Gitu ya. lagu-lagu ya. Hmm. Lagu cepat juga ada sih. sekarang lagi ini ya. Sekarang lagi saya lihat kau punya warna musik sekarang, karena dulu kan Edward Chen identik dengan lagu sendu dan melankolis. Kenapa? Apakah itu merupakan kau punya kepribadian atau bagaimana? Who is Edward Chen? Oh iya, Chen. Ya boleh dibilang begitu sih. Saya memang lebih nyaman ya kalau nyanyi lagu. Bukan lebih nyaman sih. Warna suara kamu lebih cocok. Iya, saya merasa memang warna suara saya pada awalnya saya merasa suara saya malah ada beberapa produser, ada beberapa arranger terkenal di Indonesia bilang, Edward, kamu tuh punya katanya angel's voice. Saya bilang, apa tuh angel's voice? Saya nggak mengerti. Dia bilang, suaramu tuh sepertinya kalau ada orang putar lagumu dan mereka dengar suara kamu, sepertinya itu kayak dipanggil. Oh, sorry, bukan angel voice, calling voice, sorry. Oh, calling voice. Angel's voice. Okay. Calling voice, kalau angel's voice kan yang gitu ya, calling voice, sorry. Calling voice. Jadi artinya dia bilang, waktu saya dengar suara kamu, umpamanya lagi kerja sibuk, tiba-tiba ada putar lagu aku gitu ya, suara aku keluar, orang langsung, ih siapa nih gitu, kayak sepertinya ada yang menarik, ada yang memanggil begitu. Mungkin dari segi warna suaranya yang lembut dan segala macam, saya juga tidak mengerti ya, saya tidak merasa seperti itu sebenarnya. Kayak berarti kan orang yang mendengarnya. Dan setelah saya dengar, saya sadar bahwa suara saya memang yang mau dibilang lembut begitu ya, maksudnya ya lebih mellow lah, melankolis. Dan ketika memang kalau saya nyanyi lagu worship atau lagu itu memang lebih dapat gitu, ya. Tapi namanya penyanyi ya, setelah menjadi penyanyi begitu, jadi penyembah begitu, namanya juga saya senang art ya, namanya juga kita dalam kondisi dalam arti artis gitu. Saya merasa tidak puas saja kalau saya cuma bagus yang lain. Betul, cuman orang bilang bagus di mellow, di lagu pelan. Saya senang semua, lagu dangdut, lagu R&B, lagu cepat, rock, saya senang, semua musik saya senang. Jadi saya mencoba untuk membawakan lagu-lagu yang semua di luar lagu, iya semua. Bisa lagu dangdut? Asli. Nah, kalau dangdut itu yang saya agak saya senang, cuman saya bisa enggak? Bisa nyanyikan satu lagu dangdut, orang mau pengen dengar Edward Chen. Aduh, enggak bisa deh. Nggak bisa. Kalau dibikin mungkin bisa, tapi aku merasa agak aneh ya. Aneh gitu. Kayak Kobuce. Iya. Mungkin aku pengen nanya sama Edward boleh. Aku pengen tahu kalau Edward itu emang dari dulu pengen jadi penyanyi atau kan memang berjalan waktu atau mungkin pernah nggak kerja di tempat lain? Oh iya. Apakah memang pernah kerja di tempat lain ya? Iya, atau mungkin emang dari kecil impiannya emang dulu jadi penyanyi gitu, udah mantap. Impian jadi penyanyi pasti tidak ada ya, karena saya pikir penyanyi itu kan istilahnya benar-benar, berarti kalau jadi penyanyi waktu itu jangan ngomong sekarang, waktu itu saya tidak ada impian karena saya merasa menyanyi itu bukan bagian yang saya bisa kekuatan saya gitu, karena saya tidak punya dasar untuk saya latihan vokal, les vokal waktu saya SMP atau SMA, minimal di gereja atau di sekolah saya ikut band dan saya sebagai vokalis gitu. Malah saya main musik tapi saya malah main gitar gitu. Dan itu gitar pun otodidak semua, betul-betul Mandarin bilang ense gitu. Jadi talent gift dari Tuhan. Jadi saya pikir itu cuma hobi ya. Jadi senang ke karaoke nyanyi lagu-lagu Mandarin pop, saya bilang Andila Ranko, Jimmy Lin, saya suka nyanyi begitu. Cuman saya merasa tidak sesuatu istimewa buat saya. Ya begitu. Jadi tidak kepikiran sebenarnya untuk nyanyi lagu jadi penyanyi. Ya saya juga tidak mengerti kenapa, dan ya saya percaya segala sesuatu ya Tuhan tuntun. Sekalipun menurut saya itu kelemahan, mungkin bagi Tuhan itu kekuatan ya. Dan ketika itu terbukti ketika album jadi dan diterima pasar, berarti kan ada sesuatu yang Tuhan percayakan dong. Jadi basically memang kamu tidak bercita-cita, tidak bermimpi mau jadi penyanyi gitu. Betul. Ya. Jadi istilahnya kaget aja gitu. Saya kaget karena dengan album pertama saya keluar ternyata pasar
diberkati